Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat nantinya. Dimohon untuk ketua kelas membimbing doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ya Bu. Nuril Sabila, Ibu. Cahya Farida Putri, Ibu. Diana Nafisa, halo. Laili Ramadhani, hadir Bu. Selamat, hadir semua bersedia. Ya Bu. Baik. Baik, sebelum masuk pada pembelajaran, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Menurut kalian, informasi penting apa yang bisa kita ambil dari kisah hidup seseorang? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, bisa tahu perjuangan hidup seseorang. Bisa tahu perjuangan seseorang. Ada lagi? Saya Bu. Ya, kita bisa mengambil pelajaran dan motivasi dari orang tersebut. Baik, jadi dari kisah seseorang kita bisa mempelajari pengalaman seseorang, identitas seseorang, dan kita bisa meneladani hal-hal baik yang ada pada pengalaman seseorang tersebut. Baik, jadi pembelajaran hari ini yaitu kita akan membahas tentang pengertian biografi, teks biografi, dan juga kita akan mempelajari tentang menemukan informasi penting seperti ide pokok, ide penjelas yang ada pada teks biografi. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu kalian diharapkan mampu memahami apa itu teks biografi dan juga bisa menganalisis informasi penting yang ada di dalam teks biografi, baik itu ide pokok ataupun ide penjelas. Baik, perhatikan PPT ini. Di sini ada pengertian teks biografi. Teks biografi merupakan tulisan yang menceritakan riwayat hidup seseorang, mulai dari identitas, perjalanan hidup, prestasi, hingga hal-hal penting yang pernah dialami oleh tokoh tersebut. Kemudian tujuan teks biografi adalah agar pembaca mengenal dan memahami kehidupan seseorang serta dapat mengambil pelajaran dari pengalaman hidupnya. Nah, di sini ada unsur paragraf dalam teks biografi. Yang pertama itu ide pokok. Jadi ide pokok itu adalah inti dari gagasan utama atau inti dari cerita tersebut. Kemudian kalau ide penjelas itu kalimat yang mendukung atau menjelaskan ide pokok dengan detail tambahan. Jadi kalau ide pokok itu inti dari cerita tersebut. Kemudian kalau ide penjelas itu rincian atau pembahasan yang menjelaskan dari inti cerita tersebut atau ide pokok tersebut. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh teks biografi. Nah, ini ide penjelas. Biasanya ide pokok itu terdapat di awal paragraf ataupun ada di akhir paragraf. Sedangkan ide penjelas itu yang menjelaskan lebih detail inti dari cerita tersebut atau menjelaskan ide pokok yang lebih rinci. Jadi bisa membedakan ya antara ide penjelas dan ide pokok. Kemudian Ibu akan memberikan cara menentukan ide pokok dan ide penjelas. Yang pertama yaitu cara menentukan ide pokok. Yang pertama yaitu mencari inti atau pokok pembahasan. Jadi kalau mau menemukan ide pokok, kita itu harus mencari inti dari cerita tersebut. Intinya itu membahas tentang apa sih begitu. Terus yang kedua, intinya itu umum dan singkat. Jadi kalau ide pokok itu lebih singkat daripada
kalimat yang menjelaskan inti pembahasan. Jadi cara menemukan ide penjelas itu kita mencari kalimat yang menjelaskan dari inti tadi, ide pokok tadi gitu. Yang kedua, isinya itu biasanya lebih rinci dan khusus. Jadi ide penjelas ini biasanya kalimatnya lebih banyak daripada ide pokok. Yang ketiga, biasanya terletak setelah kalimat utama. Kalimat utama itu kan biasanya di awal ya, di awal paragraf itu kan termasuk ide pokok. Kemudian ide penjelas ini biasanya terdapat setelah ide pokok tersebut. Yang terakhir yaitu menjawab pertanyaan bagaimana penjelasannya. Jadi kalau ide pokok itu kan membahas inti dari cerita ini tuh apa sih begitu. Sedangkan kalau ide penjelas itu membahas penjelasan dari ide pokok tadi. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelas ini menjadi dua bagian. Bagian kanan itu mendapat teks biografi tentang tokoh inspiratif perempuan, sedangkan bagian kiri mendapat teks biografi tokoh inspiratif laki-laki. Ibu akan membagikan teks biografinya dan LKPD-nya. Nah, sekarang kalian pahami terlebih dahulu secara masing-masing atau individu. Jangan berdiskusi dengan temannya dulu. Kalian pahami sendiri dulu. Kemudian, setelah kalian memahami secara individu, kalian berdiskusi dengan teman sebangkunya atau di sampingnya kalian. Nah, setelah itu kalian diskusikan jawaban fix itu apa, yang mana gitu. Nanti Ibu akan menyuruh kalian, meminta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Paham ya? Paham, Bu. Jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Ya? Baik, Bu. Oh ya, Ibu lupa untuk menyampaikan tugasnya. Jadi kalian itu tentukan mana itu ide pokok dan mana itu ide penjelas. Paham ya? Paham. Mati dulu.
emansipasi wanita di Indonesia. Sedangkan ide penjelasnya yaitu RKKBD itu lahir di Jepara, memiliki semangat memajukan pendidikan perempuan. Dan pada perangkat kedua, RKKBD itu gemar membaca dan menulis sejak dari ia kecil. Sedangkan ide penjelasnya yaitu menulis surat kepada sahabat di Belanda, memperoleh pengetahuan tentang pendidikan dan kesetaraan perempuan. Dan pada paragraf ketiga, kelompok kami menemukan pada ide pokoknya yaitu tentang perjuangan RKKBD ini memberikan peluang besar bagi perempuan di Indonesia. Karena ide penjelasnya yaitu perempuan memiliki kesempatan memperoleh pendidikan dan meraih cita-cita. Bagian kiri, silakan. Baik, di sini kelompok dua mendapatkan kelompok B.J. Habibie. Jadi saya akan membacakan bahwa paragraf pertama ide pokoknya adalah B.J. Habibie merupakan tokoh inspiratif Indonesia, dan ide penjelasannya yaitu ahli teknologi penerbangan, rajin belajar, semangat meraih cita-cita. Nah, untuk paragraf kedua, ide pokoknya adalah B.J. Habibie ini berhasil meraih prestasi di Jerman, dan ide penjelasannya bahwasanya B.J. Habibie ini melanjutkan studi ke Jerman, menciptakan inovasi pesawat dan mendapat pengakuan internasional. Dari paragraf ketiga, kelompok kami menemukan ide pokok bahwa B.J. Habibie ini menjadi teladan bagi banyak orang. Dan ide penjelasannya, B.J. Habibie juga pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, bekerja keras, disiplin, cinta ilmu pengetahuan. Baik, bagus sekali jawabannya. Jadi bisa dipahami ya, bagian kelompok kanan menjelaskan tentang tokoh siapa? Adalah yang akan dijelaskan tokoh bagian kiri. B.J. Habibie. Ingat fokus teman-teman kalian. Baik, jawaban dari kedua kelompok itu sudah bagus. Jadi mulai berbahagia bahwa ide pokok itu inti dari cerita tersebut. Kemudian kalau ide penjelas itu rincian atau pembahasan mengenai ide pokok tadi. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Dari pembelajaran tadi, apa manfaat kita memahami ide pokok dalam cerita? Saya ya, Farida. Baik, jadi kalau kita memahami ide pokok dalam cerita itu, kita bisa memahami teks biografi tersebut, intinya itu apa, begitu ya? Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktek membuat teks biografi. Sekarang kan sudah mempelajari tentang aktivitas biografi dan unsur